Assalamualaikum sobat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Kaidah Islam Official. Setelah kiamat terjadi dan meluluh lantakkan bumi dan seisinya, terdengarlah tiupan sangkakala kedua sebagai pertanda dibangkitkannya seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan gerimis atau awan, maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Saat dibangkitkan nanti, manusia dalam keadaan sebagaimana pertama kali diciptakan, ketika keluar dari rahim ibunya, tak beralas kaki, tak berpakaian, dan belum dikhitan. Lalu mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian manusia akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan kaki, memakai kendaraan, bahkan ada juga yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki, dan ada juga yang naik kendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semua manusia sejak dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman akan dikumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar untuk menunggu hari persidangan amal baik dan buruk di hadapan Allah Ta'ala. Saat itu, orang-orang akan merasa tegang, diliputi rasa cemas dan takut menghadapi hari persidangannya kelak di hadapan Allah Ta'ala, hingga mereka tak memperdulikan satu sama lain. Ditambah lagi, keadaan di padang mahsyar teramat sangat panas, karena saat itu matahari hanya berjarak sejengkal di atas kepala kita. Orang-orang begitu tersiksa dengan panasnya matahari hingga mereka terus berkeringat. Bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Orang-orang yang tersiksa karena keringat ini adalah orang-orang kafir, munafik, dan ahli maksiat yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, karena keringat itu mencerminkan dosa-dosa mereka semasa hidupnya di dunia. Di antara hal yang menambah mencekam saat itu adalah didatangkannya neraka pada masa-masa di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Sungguh hari itu sangat mengerikan, letih dan lelah menunggu hari persidangan yang tak tentu kapan akan dimulainya. Manusia lalu pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam meminta supaya memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Namun mereka tak mampu mengabulkan permintaan tersebut. Mereka semua mengatakan perkataan yang kurang lebih sama. Sungguh hari ini Robku sangat murka, belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Beliau pun lantas berangkat hingga sampai di bawah arsy dan bersujud kepada Allah Ta'ala dan memohon syafaat agar hari persidangan segera dimulai. Hingga akhirnya Allah Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Muhammad tersebut. Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah SAW. Sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Di antaranya yang masuk neraka adalah umat Rasulullah yang amal buruknya lebih besar daripada amal baiknya. Mereka lalu digiring masuk ke neraka sebagai balasan amal perbuatannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmah
agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus bisa menyebarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam bentuk cerita bergambar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.